ru 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 ru. Cik cik sa cik 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 cik. Bapak dan Ramil Kecamatan Jenerejo, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Batu, yang kami hormati Bapak kepada Bapak Dandim 0818 atau yang mewakili Bapak Kapolres Kota Batu, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Bapak Kepala Dinas DP3A P2KB, Bapak Kadis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Bapak Camat Jenerejo, Bapak dan Ramil Kecamatan Batu, dan tamu undangan yang berbahagia.
Kepada Bapak Ibu, mohon izin acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMH. Yang kami hormati Dandim 0818 Kota Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh Danramil Batu. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabaklok Kota Batu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, yang diwakili oleh Kasubsi 1 Seksi Intelijen. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas DP3 AP2KB. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperindan Kota Batu. Yang kami hormati Bapak Camat Jonrejo. Yang kami hormati Bapak Danramil Kecamatan Batu. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Jonrejo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Telkum beserta jajarannya, serta Bapak Ibu tamu undangan dan segenap pengurus yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di lokasi ini dalam acara peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi Desa Batu. Pembangunan ini merupakan langkah nyata kita bersama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa kita tercinta. Hadirin yang kami muliakan, sebagai wujud rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air, marilah sejenak kita berdiri tegak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita simak sambutan dari tuan rumah kepada yang kami hormati Bapak Kepala Desa Telukung, Bapak Mardi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin semuanya, terima kasih waktunya pada siang hari ini kita telah berkumpul untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Giren. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rohman. Yang kami hormati Bapak Kapolres Batu. Yang kami hormati Bapak Dandim Kota Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kajari Batu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Disperindah Kota Batu. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Jogjo. Yang kami hormati Bapak Camat Jonrejo. Yang kami hormati BPD bersama anggota. Yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Telukung bersama pengurus. Yang kami hormati Ketua Operasi Merah Putih Desa Telukung. Yang kami hormati Pak RW, Pak RT se-Desa Telukung. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Batu yang telah menghadiri peletakan batu pertama Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Telukung. Mohon maaf untuk tempat masih kurang sempurna. Ini masih semuanya masih tahap pembangunan jalan. Nah, juga memang tempat untuk pembangunan koperasi kami waktu itu kesulitan Pak Wali untuk mencari lahan yang lebih strategis karena adanya untuk tanah desa yang ada di pinggiran. Jadi mohon maaf. Yang penting kita bersama berdoa untuk kelancaran pembangunan juga pemanfaatan kepada masyarakat Desa Telukung dan sekitarnya. Untuk itu kami juga mohon untuk pembangunan jalan Pak Wali yang arah Ngasiran Putuk sampai Sumber Sekar ini agak rusak sedikit parah. Mohon untuk diperhatikan. Otomatis itu nanti juga kalau mobil-mobil besar kalau lewat Pangonan nggak mungkin. Jalan-jalan utama adalah arah ke kampus UIN atau ke Dawu Sumber Sekar. Itu jalan utama. Juga kami menginginkan perhatian dari Pak Wali. Saya juga pernah
wakil wali kota itu juga sudah pernah koordinasi atau sering itu pengajuan jalan tembus antara Kasiran Butuh sampai Jalibar Pak Wali. Dan juga di ujung paling ujung dekat Jalibar atau Jalan Lingkar Barat itu ada kami mengajukan embung nanti satu-satunya yang ada di Kota Batu, karena kami sebagai warga Desa Telkung itu kalau musim hujan itu airnya sangat-sangat melimpah atau sangat banyak sekali, tapi kalau musim kemarau sangat kurang sekali. Insya Allah kalau ada pembangunan jalan tembus antara Kasiran Butuh dan Jalibar juga disertai embung itu juga lahan dari perhutani, jalan itu juga lahan perhutani dengan luas embung rencana itu 5 hektar. Jadi itu nanti juga bisa mengairi lahan di sekitar Kasiran Ledok, Kasiran Telkung Kerajaan itu bisa mengairi sekitar 250 hektar. Insya Allah kalau itu memang ada realisasi, warga Desa Telkung akan makmur apa yang diinginkan, karena kebutuhan paling penting adalah air. Itu yang saya sampaikan. Itu mohon perhatian, dan ada kurang lebihnya kami telah menyediakan tempat yang kurang begitu maksimal. Kalau usahanya sudah maksimal, tapi karena juga kondisi, tapi kami sudah berterima kasih waktu Pak Wali bisa ke Desa Telkung nggak ada hujan. Kemarin itu beberapa hari hujan terus. Ini termasuk berkah barokahnya Pak Wali mau ke Desa Telkung, jadi nggak hujan. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mardi atas laporan dan semangat yang telah diberikan bagi warga semua. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari unsur TNI yang senantiasa mendukung kemajuan dan keamanan di wilayah kita. Kepada Bapak Dan Ramil Batu sebagai perwakilan dari Bapak Dandim 0818. Untuk itu, kami hormati dan kami sampaikan kepada Kapten Arhanud Jumawi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan daerah Ayu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batu, alhamdulillah langsung hadir Pak. Barokah Pak. Beliau setiap ada peletakan mati hadir Pak. Bapak yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kapaklop, Pak Pri, yang saya hormati Bapak Kajar yang diwakili Pak Sadia. Ini namanya Telkung. Dulu di sana itu ada namanya Gang Siram Butuh. Iya, berapa ya? Di bawah itu ada apa dulu itu? Trecet ya? Ini malah guyon Pak Wali, karena tahun 96 itu saya jalan-jalan muter sini Pak, tradisi. Yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Koprindak Batu Aris Matur Suwun. Yang saya hormati Pak Purkom Mas Tabali, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Matur Suwun Mbak Muspika Kecamatan Jogja, Pak Camat langsung hadir Matur Suwun. Pak Joko, Pak Kapolres Ramil, Pak Kapolsek atau Wakili, Pak Lurah, Telkom lagi, Matur Suwun Pak, Bapak Sesepuh, Bini Sepuh, Bapak Ketua RT seluruhnya, mohon maaf kalau tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin Pak Wali, kami mewakili Pak Dandim karena hari ini Pak Dandim seluruhnya hadir. Tapi beliau sekarang lagi persiapan kunjungan Pak Presiden ke SMA TN Paga. Jadi beliau mendelegasikan ke kami. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Batu. Di sini ada dari kelurahan, dari desa, Matur Suwun sudah menyiapkan lahan untuk KD KMP, yang mana program ini adalah program nasional, programnya Pak Presiden, mau nggak mau harus kita sukseskan lagi. Dan tentunya mau tempatnya sepi atau nggak sepi Pak, tergantung nanti jenengan yang ada di wilayah bagaimana supaya koperasi itu bisa ramai. Karena tentunya perlu dukungan seluruh masyarakat yang ada di desa Telkom, karena yang jelas KD KMP ini dibuat tentunya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Monggo nanti diatur dikelola dengan baik sehingga memang nanti bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Yang jelas jangan takut Pak, bahwa karena ada sekian lembaga yang mendampingi untuk kegiatan KD KMP ini. Ada kenapa unsur TNI ini, karena kalau TNI hanya mengawal saja Pak, nanti untuk pembangunannya kita dijatah Pak, atau ditarget Bapak Ibu tidak boleh lama-lama, maksimal 2 bulan harus sudah selesai. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf, matur suwun sekali lagi dari pemerintah Kota Batu, Pak Wali, Pak Lurah, bahwa di Kota Batu ini sudah ada beberapa gerai sudah berjalan. Kalau nggak salah Jogja sudah hampir tinggal 5, tinggal 2. Nah, Batu di wilayah saya baru 2 Pak. Kebalikannya nggak apa-apa, melambat bukan berarti telat Pak. Bukan, kita lihat kanan kiri. Kalau di Bumi Haji kelihatannya sudah tinggal hampir semuanya Pak, alhamdulillah. Itu saja. Mungkin ada bahasa atau kata-kata kami kurang berkenan, intinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dandim atas arahan dan dukungannya kepada Desa Telkom. Hadirin sekalian, tibalah kita pada sambutan sekaligus arahan dari pemimpin daerah kita. Mari kita dengarkan bersama kepada Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tersebut tidak tadi? Alhamdulillah. Yang saya hormati Dandim 0818 yang diwakili oleh Kapten Anur Jumawi dan Ramil Batu. Yang saya hormati Kapolres Batu yang diwakili oleh Kapolres Kompol Supriyanto. Yang saya hormati Kasari Batu yang diwakili Kasubsi 1 Seksi Intelijen Bapak Adia Kurnia Lesmana SH. Yang saya hormati Kepala Dinas Korinda Kota Batu Bapak Aris dan seluruh jajaran Korinda. Yang saya hormati
Pak Asisten, clear ya, bersama tanda tanda. Staf ahli Pak Furkon, yang saya hormati Kepala Dinas DP3 AP2KB Pak Riri, yang saya hormati Pak Camat Pak Parman SP, yang saya hormati dan Ramil Junrejo, yaitu Joko Ismanu, yang saya hormati Kapolsek Junrejo diwakili Kanit Samapta Polsek Junrejo, Bapak Ibu Prima, yang luar biasa Pak Kepala Desa Tekung, Bapak Marti, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada pagi hari ini, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Tim Penggerak PKK, dan hadirin sekalian. Pak Jumawi tadi punya memori tentang satu wilayah Dindi, jangan-jangan bukan hanya soal memori tapi punya member, karena kenal banget dengan wilayah ini. Tentu kita bersyukur hari ini kita semuanya bisa hadir silaturahmi sekaligus melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Tekung. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Desa atas support, dukungan dari program nasional, program Presiden Prabowo Subianto yang tentu diorientasikan untuk bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena Presiden mungkin tidak bisa datang ke lokasi, tapi melalui program dan kebijakan beliau ingin berkomunikasi dengan masyarakat langsung, tentu dengan sebuah program yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah Kota Batu terus bergerak memenuhi target 100% dari pembangunan gerai Merah Putih. Di saat di daerah lain juga tidak mudah mencari tempat. Ini tentu kita pahami bersama. Kota Malang umpamanya itu cari satu gerai luasnya 1000 kira-kira per kelurahan, di mana kira-kira? Kota Surabaya, yang kota-kota aja yang sebutnya. Kalau Kota Batu ini kan istimewa, kota yang didominasi oleh desa. Desa itu 19 kelurahannya, tapi berkelilingnya kepala desa ke pemerintah kota ya luar biasa. Ya, saya sebut bergaining itu karena kadang pemerintah kota punya kegiatan mengundang kepala desa, nggak yang hadir gitu. Tapi ketika saya diundang seperti ini, kalau nggak hadir ya dirasani nanti. Jadi ya saya yang ngalah hadir. Soal kami mengundang kepala desa nggak hadir ya kita maklumi karena sibuk kan ini. Padat banget kegiatannya. Tentu kewajiban pemerintah kota karena ini bagaimanapun adalah satu wilayah yang ada di dalam pemerintah Kota Batu. Desa manapun yang ada di Kota Batu itu satu wilayah dengan Kota Batu, tidak berdiri sendiri. Maka komunikasi yang baik tentu tetap kita harapkan bersama-sama terjalin. Contoh ketika pembangunan gedung apa ini Pak Kades? Pendopo apa? Pendopo Desa Tekung. Dari sumbernya apa? DD atau ADD? ADD dari pemerintah kota berapa persen? Aturannya 10%. Dari APBD pemerintah kota itu sebelum
efisiensi itu nilainya besarannya 1,2 triliun. Maka kasarannya kalau ini ketentuannya 10%, maka ada 12 berapa? 120 ya, 120 miliar. Nah, ini kalau besaran total, tentu tidak itu yang kemudian dipakai rumus. Nah, ketika turun ada efisiensi yang kurang lebih 200 miliar, maka tinggal satu, maka ya tinggal menyesuaikan. Nah, tetapi kebijakan pemerintah kota itu tidak sekedar 10% APBD Kota Batu yang diberikan melalui instrumen alokasi dana desa atau ADD. Tetapi apa? Ajuan melalui proposal, melalui aspirasi masyarakat itu banyak juga. Maka nilainya bisa jadi melebihi total dari alokasi dana desa. Apapun fasilitas yang diajukan oleh pemerintah desa, ketika itu menjadi terpenuhi urgensinya, prioritasnya, maka itu tentu akan mendapatkan alokasi dari pemerintah kota. Tidak ada soal pilih-pilih tidak, tetapi berdasarkan prioritas. Satu contoh, ketika ada desa yang mengajukan pembangunan lokasinya gerai merah putih tidak punya akses, maka pemerintah kota juga punya kewajiban membangun aksesnya. Nah, kalau pusat ekonomi yang namanya gerainya Koperasi Merah Putih tidak ada akses, terus bagaimana alur distribusinya dari koperasi ke masyarakat atau sebaliknya? Maka ini butuh akses. Memang diharapkan yang posisinya strategis, tetapi ketika memang tidak terpenuhi posisi strategis itu, maka kebijakan desa, tetapi melalui verifikasi dari tim, dari Pak Dandim dan kawan-kawan yang kemudian masih aksesibel untuk bisa dijangkau, maka itu disepakati. Nah, di situ tentu tadi ada usulan dari Pak Kepala Desa tentang akses yang di wilayah mana tadi? Ke UIN, ya, ke UIN. Sudah diusulkan ke Pak Bapak beberapa kali, ya. Sudah di ACC belum? Belum, ya. Nanti saya konsultasi ke Pak Bapak, mohon arahan nanti untuk saya bisa meng-ACC ya, usulan dari Pak Kepala Desa. Bapak Ibu sekalian, tentu pembangunan gerai merah putih ini diharapkan bisa menjadi satu wadah, satu media untuk bagaimana aktivitas ekonomi itu bisa tumbuh, berkembang, dan berdampak kepada masyarakat. Itu inti dari pembangunan gerai merah putih, gerai Koperasi Merah Putih, karena nanti ada banyak unit usaha yang ada di dalam gerai tersebut. Nah, maka di sini diperlukan, hadir juga tentunya Ketua Koperasi Desa Merah Putih Toko, terima kasih, beserta jajaran pengurus. Nah, syaratnya satu, untuk bisa betul-betul kemudian apa yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul tumbuh, berkembang, dan berdampak di sekitar. Kalau nggak berdampak, ya berarti nggak berhasil. Maka ini taruhannya adalah profesionalisme dari Ketua Koperasi dan seluruh jajaran pengurus. Jangan kemudian a priori atau pesimis. Jangan kemudian berpikiran bahwa koperasi yang dibangun oleh pemerintah itu tidak bisa tumbuh dan berkembang. Maka tantangannya di sini. Tantangannya adalah bagaimana pengurus koperasi bisa melakukan tata kelola secara profesional. Pemerintah Kota Batu pasti akan memberikan supportnya,
Umpamanya di beberapa wilayah saya sampaikan ketika latar belakang pendidikan kesarjanaannya tidak spesifik tentang perkoperasian, silakan ambil kader untuk dipersiapkan untuk mengambil kuliah dengan program 1000 sarjana yang ada di pemerintah Kota Batu yang biayanya 100% uang kuliah tunggalnya dibiayai oleh pemerintah kota, 100% uang kuliah tunggal. UKT-nya per semester atau per 6 bulan itu dibiayai oleh pemerintah kota. Silakan, itu akan menjadi prioritas bagi kami untuk kader-kader yang disiapkan oleh desa untuk mengelola koperasi ini secara profesional. Kami siapkan itu, program itu. Nah, hal lain tentu pendampingan, pembinaan tentu akan dilakukan oleh leading sektor, dinas teknis, dinas yang mengampu tentang koperasi adalah dinas Disperindak Kota Batu, Bapak Dr. Aris Setiawan. Harus semangat, jangan baperan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap semua instrumen yang ada di desa, semua lembaga desa, semua tokoh mencurahkan perhatiannya terhadap pembangunan gerai ini. Nanti boleh diawasi juga melalui ketentuan, melalui lembaga, perwakilan, dan sebagainya. Itu boleh, nanti akan memberikan pendampingan, memberikan pengawasan supaya jalannya koperasi ini betul-betul sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir, yang evaluasi kami, saya sampaikan terbuka, program makan bergizi gratis itu juga kita berharap itu ada dampak langsung ekonomi ke masyarakat. Contoh, setiap SPBG satu dapur yang kemudian punya mitra sebagai penyedia supplier, ini harusnya ngambil sayurnya juga dari petani batu supaya konkret dampaknya. Kalau selama ini sayur itu 1 kilo regane 1000, nah dengan kehadiran program makan bergizi gratis, ada dapur-dapur yang ada di Kota Batu, tentu itu kita berharapkan ke sana. Ada dampaknya harusnya. Nah, kita belum memetakan itu. Apakah kemudian produk-produk sayur di Kota Batu ini betul-betul diambil oleh mitra dari dapurnya FBG atau SPBG. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka di sini ada kesalahan. Harusnya itu diarahkan para pengelola SPBG, walaupun kami di pemerintah Kota Batu tidak punya kewenangan sama sekali terkait dengan SPBG tersebut, tapi menyarankan sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, tentu kita sangat berharap itu bisa terjadi. Nah, ini kan butuh pemahaman, kesadaran bersama, karena maksudnya Presiden, MBG ini punya dampak ekonomi ke daerah di samping gizi untuk anak-anak kita. Harusnya ada di sana. Penyedia telurnya, ya ambil bantu lah. Buahnya, sayur kita mau sayur apa sudah dibantu untuk kepentingan SPBG itu terpenuhi semua, ada semua. Sayang kalau kemudian kepala SPBG bermitra dengan orang di luar Kota Batu, mengambil produknya dari luar Kota Batu, ya maka ini satu contoh yang harus kita evaluasi. Saya sampaikan terbuka karena saya belum merasakan dampak itu pada para petani kita. Petani tetap regane 1000. Tapi kalau kemudian bermitra dengan SPBG langsung, saya yakin ada kenaikan harga itu. Dan itu tiap hari. Tiap hari sebagai penyedia. Coba kalau ini tergambar sudah dampaknya secara berantai supplier untuk ada aktivitas pengiriman, maka yang sumbernya dari barang-barang yang ada, material yang dibutuhkan, sayur dan sebagainya yang dibutuhkan oleh dapur, itu akan berdampak kepada para petani kita. Coba kalau itu terjadi,
sangat luar biasa. Pasti petaninya bunga, lek bunga, riang gembira seneng, pasti dongone metu kan. Terus muga-muga semua orang itu kan. Pak Kepala Desa terpilih mana, yang ke berapa kali terserah. Nah, seperti itu Pak. Dan seterusnya semuanya akan didoakan. Semuanya selamat dalam memimpin, dalam mengabdi. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Maka mari bersama-sama guyub rukun kita dukung Pak Kepala Desa Teko di dalam memberikan area lokasi untuk gerai Koperasi Merah Putih. Saya berharap para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga bersama-sama juga bisa memberikan dukungannya secara total, karena tujuan baik dari Koperasi Merah Putih adalah dampak ekonominya berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf lahir dan batin barangkali ada salah dan hilaf saya selama interaksi maupun baru saja penyampaian barangkali ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahman atas sambutannya. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Wali Kota untuk bergeser ke kursi sebelah kiri untuk mengenakan safety helmet dan sepatu boots, dan diikuti oleh yang mewakili Bapak Dandim 0818 dan dari sini kelihatan tuh. baik, selanjutnya dimohon kepada Bapak Wali Kota untuk meletakkan batu pertama. Selanjutnya diikuti oleh Bapak Dan Ramil Kutabatu, Bapak Kapolres, Bapak yang mewakili Kapolres Kepala Bagian Legasi Kota Batu, Bapak yang mewakili Kejaksaan Kota Batu, Bapak Camat, dan Bapak Kepala Desa Teko.
Yang terakhir, peletakan akan dirasakan oleh Kepala Desa Balakuah. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ucapan rasa syukur yang diawali dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Jumain, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Wali Kota, Bapak Sedoyo, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nopo atas lima roh hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya kesehatan siang menika saged dawuh mungkin
Bapak Wali Kota Sumedang dibuat lancar selamat atas segala kopi bila berkenan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi wa turati syaumilah lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ya alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma an umat Muhammad. Allahumma sallikan umat Muhammad. Allahumma farizan umat Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunsina biha min jamali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'il syayat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha sulwaya min jami'il khairati fil hayati wal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatiha. Baik, untuk pemotongan tumpeng ini akan diserahkan dari Bapak Wali Kota. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan tumpeng ini akan dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota Batu dan akan diberikan kepada Kepala Desa Telukung sebagai representasi tanggung jawab dan kepercayaan penuh masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pelaksanaan pertama Koperasi Desa Telukung. Semoga koperasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dan selanjutnya disilakan untuk bisa berfoto bersama. Selanjutnya kami silakan kepada tamu undangan VIP untuk bisa menikmati lampa taman dan hidangan yang telah disediakan.